Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alfitriani, salah satu petani zilenial Kabupaten Bandung Barat. Sekarang saya sedang mengunjungi salah satu kelompok tani yang berada di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cikalongwetan. Namanya Bapak siapa? Namanya Jajang. Bapak Jajang. Ya. Nama kelompok taninya? Kelompok taninya Ranting Estate Lestari. Ranting Estate Lestari. Di sini sedang budidaya apa nih Pak? Di sini kita budidaya hortikultura, terutama ya tanaman kopi, ada ya jenis sayuran juga, bermacam-macam jenis sayuran. Itu dari mulai cabai, ada cabai rawit, ada cabai keriting, bawang, tomat, ya banyaklah sayuran lokal yang kita coba. Untuk luas lahannya nih Pak yang sedang dikerjakan ada berapa hektar? Luas lahan kurang lebih 2 hektar lebih lah. 2 hektar lebih. Ya. Untuk pengendalian hamanya kira-kira apa yang sulit gitu Pak di sini? Terutama kalau pertanian ya tergantung alam ya, kita kan berhubungan dengan alam, kita juga gak bisa membaca alam. Kadang-kadang kan kita cuaca panas kayak kemarau kayak gini, kita kan hambatannya seperti terutama air untuk penyiraman, kedua untuk hama di musim kemarau kayak gini, kalau hama gak terlalu banyak gitu kan, terkecuali di musim penghujan hama banyak gitu, seperti patek ya, kasar busuk akar, banyak yang hal-hal yang ada wereng, ada ulet juga gitu. Tapi ya tergantung kita cara mengaplikasikannya, pupuknya, mengantisipasi hamanya, tergantung jenis hamanya. Gitu. Kalau sekarang mungkin yang lagi ini banyaknya hama apa nih sekarang? Ulet. Ulet. Untuk cara penanggulangannya gimana biar mungkin sedikit ini? Ya kalau untuk ulet sama ini ya kita yang penting pertanian itu kita harus rutin pengobatannya, terutama pengobatan dari segi pupuk buah sama daun untuk antisipasinya juga. Jadi rutin dalam waktu seminggu bisa 2 kali, bisa 1 kali, tergantung situasi kondisi di lapangan, hamanya seperti apa gitu kan. Jadi gak bisa ditentuin misalkan harus 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali, gak bisa. Jadi tergantung situasi di lapangan. Kalau misalkan untuk pemasarannya sendiri nih Pak udah sampai kemana? Kalau untuk pemasaran untuk sayuran lokal seperti kayak gini ya kita paling pasarin ke pasar induk. Pasar indukan kebanyakannya karena kita kan populasinya juga lumayan luas, dengan hasil panennya pun lumayan besar, karena kita mungkin ada juga beberapa jenis community yang dijual ke reseller, misalkan online juga ada, cuman kebanyakannya sih pasar induk. Pasar induk. Yang lebih banyak membutuhkan ya mungkin ya Pak? Iya betul. Kalau untuk harganya sendiri sekarang lagi gimana ya Pak? Lagi rendah kah, tinggi kah, atau sedang? Kalau untuk harga sih bervariasi ya. Kalau musim kemarau lumayan sih ada harganya gitu. Cuman ya di situ juga harga lumayan tinggi, tapi tingkat produksi agak menurun karena situasinya kita dengan kondisinya batasan air dengan fasilitas yang ada, kita ya namanya juga petani, belum bisa memfasilitasi dengan maksimal gitu kan, apa dengan ya sewajarnya lah gitu kan, makanya belum tentu bisa maksimal gitu kan dengan hasil panen yang ada di sini. Tapi ya lumayan sih alhamdulillah gitu kan, harga bantulah dengan harga. Kalau untuk saat ini harga lumayan sih lagi posisi naik ke atas, karena mungkin di tempat lain susah gitu, lagi kekurangan komoditinya gitu. Untuk lahan yang seluas ini, satu kali panennya itu bisa dapat berapa kilo atau berapa ton? Ya untuk luas lahan ini contohnya kan ini cabai, populasi itu sekitar 4.000 pohon. Dengan populasi 4.000 pohon, ya kemarin panen lah kisaran 4 ton udah dapat lah gitu kan, satu musim nih. Kalau jangka panennya kan jangka bisa seminggu itu bisa 2 kali, bisa seminggu sekali. Jadi tergantung kultur cuaca. Dalam arti kalau cuaca panas, untuk pematangan cabai kan lebih cepat ya, bisa menghasilkan panen. Sekali panen itu bisa nyampe 3 kintal sampai 4 kintal, bisa nyampe 10 kilo juga, tergantung posisi naik turunnya ini. Karena kan pertama panen cabai itu gak bisa langsung serentak besar. Pertama dari mulai misalkan dengan luasan segini bisa dari mulai 50 kilo bertahap, panen kedua naik lagi 100 kilo, naik lagi 150, naik lagi gitu kan. Dan seterusnya misalkan dari udah nyampe startup 400 kilo bisa turun lagi bertahap lagi, kayak tangga lah gitu, berturun lagi ke pertama gitu kan, bisa nyampe 50 kilo lagi. Ya ini udah beres panen ya sekitar 4 ton udah dapet lah dengan populasi 4.000 pohon. Dalam jangka waktu berapa bulan berarti? Ini udah nyampe sekitar 6 bulanan, 6 bulan 7 bulan lah usianya.
Karena ini baru penanaman tuh bulan 1 kalau nggak salah, bulan 2 ya, baru 5 bulanan. Saya kan petani zilenial nih Pak. Di umur-umur sekarang tuh kayak kalau bertani kayak ngapain sih gitu, kotor-kotoran, kayak nggak seru lah gitu. Nah, untuk bisa memotivasi orang-orang yang seumuran saya yang pengennya tuh kayak kerja kantoran yang kayak gitu, pengen bisa bertani itu kayak gimana sih? Ya itu mah tergantung dengan ya kepribadian masing-masing ya, tergantung ya kasarnya mah cita-cita. Tapi kan orang cita-cita kita boleh, oh kita misalkan nih sekolah ngambil jurusan manajemen apa keuangan akuntansi gimana, tapi kan kehidupan itu kan pilihannya mau ngambil jalur yang mana. Ya contohnya kan saya itu kan sekolah itu ngambil jurusan tata boga. Emang dari saya lulus sekolah sampai saya kerja di restoran gitu kan. Tapi di balik itu kan selama saya kerja di restoran itu berpikiran gini, masa saya harus sampai tua hidup harus merantau, harus hidup di dapur gitu kan. Sedangkan saya tuh kan punya keluarga, punya anak gitu kan, pengen ngumpul gitu dengan keluarga. Sedangkan kan backgroundnya juga keluarga saya itu orang petani gitu kan, orang kampung lah kasarnya. Dari situ saya punya inspirasi, ya udah saya pengen merubah nasib saya pengen jadi petani, walaupun ya sangat susah juga, gak bisa susah beradaptasi gitu kan, karena dari tadinya backgroundnya juga kasarnya restoran, dari mulai segi ya makan, bukannya kita so elit apa gimana ya, kita kan namanya juga kerja di restoran gitu, makan pengen apa sih yang di restoran gitu kan. Dari segi uang di restoran itu kan tiap hari ya kita pegang uang gitu kan, gaji gede gitu kan. Sedangkan jadi petani, upah petani itu dulu itu saya 2015 itu upah cuma 60.000 dari pagi sampai sore. Cuman di sisi lain ya saya belajar gitu kan, belajar caranya nyangkul, ngoret gitu kan. Cuman dari situ juga saya dari belajar bertani juga belajar juga cara penjualannya kayak gimana gitu, jadi pemasarannya kayak gimana. Jadi kita itu kan udah zaman modern, jadi kita harus ngikutin zaman, kita harus belajar dari hulu sampai hulunya kita pelajari, hilirnya kita dalami. Karena kenapa kita harus sekarang bertani, kita jual sendiri, mau jual ke reseller, mau online, mau kemana, kita sekarang kan zaman online gampang gitu. Jadi gak bisa ibarat kata, jadi ibarat kata gak monoton kayak zaman dulu lah gitu kasarnya, tergantung ke tengkulak. Kalau sekarang kan zaman modern ya gitu, belajar. Karena menurut saya pertanian sekarang itu menjanjikan. Terima kasih Bapak atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya, untuk kita semua nanti. Sama-sama. Sekarang saya mau lanjut dulu ke yang selanjutnya. Ya boleh. Terima kasih Silakan. Bapak.